Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali berbagi video perihal anggrek, karena kemarin ada pertanyaan dari teman di grup Bunda Lis. Ini pertanyaan seperti ini, anggrek Cattleya saya rimbun tapi belum berbunga, itu kenapa? Nah, kebetulan Cattleya pun ini sudah ada yang di split juga. Bisa dilihat kondisi Cattleya seperti ini di pot-pot, sudah di pot-pot seperti ini. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bunda Lis lewat video kali ini. Di episode kali ini saya akan bahas anggrek Cattleya ya. Cattleya rimbun tapi belum berbunga, itu kenapa? Nah, saya punya Cattleya seperti ini. Ini salah satu aja, saya ambil sampel. Ini Cattleya tidak begitu rimbun. Di pot plastik seperti ini, dengan media tanam arang seperti ini, dengan kondisinya masih bisa dibilang ini adalah Cattleya berdaun satu atau daun jarum biasanya orang nyebutnya. Terus ini pernah berbunga teman-teman, ini pernah berbunga. Nah, dibandingkan dengan yang Bunda Lis tadi bagaimana? Tentunya berbeda. Kenapa? Plant di pot ini itu jenisnya Cattleya yang kecil. Jenis Cattleya itu beragam dan bermacam-macam. Jadi tidak bisa dibandingkan punya saya rimbun, punya saya masih sedikit. Tidak seperti itu. Tapi kita kenali jenis Cattleya dulu, lalu penuhi agroklimatnya. Itu yang penting. Agroklimat itu apa? Ya, dari kelembabannya, terus aerasi udaranya bagaimana, terus bagaimana penyiraman, pemupukan, lalu dengan angin di sana dan cahaya mataharinya seperti apa. Nah, berikut ini akan saya tunjukkan kalau Cattleya ini juga pernah berbunga, teman-teman. Sudah berbunga malahan, ini pasca bunga. Saya letakkan dulu biar gampang. Nah, di bawah gini aja lebih enak. Ini seperti ini, teman-teman. Jadi Cattleya saya ini yang jenisnya seperti ini pernah berbunga. Ini jenis Morning Glory. Ini pernah berbunga. Ini seperti ini bekas tangkai bunganya. Ini Cattleya Morning Glory. Lumayan kecil-kecil tapi sudah berbunga. Tidak sebesar punya Bunda Lis tadi. Ini seperti ini. Tangkainya sudah pernah kering, jadi saya tidak hoak. Ini sudah pernah berbunga dan kering, sudah kering pasca bunga. Nah, perlu diketahui dalam pembungaan itu kunci utamanya yang pertama itu agroklimatnya tadi terpenuhi semua. Terus untuk berbunga sendiri seperti ini agar bisa maksimal itu penuhi cahaya mataharinya. Simat yang cukup itu sangat penting sekali. Faktor-faktor lainnya juga sangat mendukung tentunya, seperti angin atau aerasi udaranya bagaimana, penyiraman dan pemupukan juga seperti apa. Saya ambil lagi seperti ini. Saya yang punya Cattleya seperti ini. Ini juga sangat rimbun. Dalam satu pot ini, pot gantung ini sudah penuh sekali. Daun kuning saya cabut aja seperti ini. Nah, ini pun sudah rimbun, sudah penuh, akarnya pun sudah sampai keluar-keluar seperti ini. Nah, kenapa Mas belum berbunga? Karena memang ini pertama, kalau masalah simat, masalah angin saya rasa ini sudah cukup. Tapi untuk pupuk ini memang tidak saya beri pupuk untuk plant ini. Plant ini, anggrek Cattleya ini tidak saya beri pupuk karena memang saya ini alami, hanya paling fungisida dan bakterisida aja untuk penyemprotannya. Tapi untuk pupuk bunga saya tidak berikan ke anggrek Cattleya ini. Nah, jadinya seperti ini. Dia rimbun, beranak pinak terus menerus. Bila dibandingkan dengan sebelahnya ini, yang Morning Glory dengan yang satunya, tentunya berbeda. Dari tingkat kerimbunannya sudah penuh atau tidaknya sangat terlihat sekali. Yang satu sudah berbunga, yang satunya belum. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Kalau Cattleya rimbun itu kenapa penyebabnya?
satu kuncinya penuhi agroklimatnya. Kalau dirasa sudah cukup terpenuhi, baru berikanlah pupuk. Pupuk itu bermacam-macam. Gunakanlah pupuk pembungaan. Itu sangat penting sekali. Pembungaan kalau ingin targetnya berbunga. Tapi pupuk aja tidak cukup. Penuhi juga sinar matahari dan aerasi udaranya. Ya, itu sangat membantu sekali. Nah, terutama bagi yang belum berhasil membungakan Cattleya, mungkin penasaran dengan bunga Cattleya yang dipunyai di tanaman-tanaman bunda-bunda atau teman-teman semuanya. Nah, berikutnya, dalam proses pembungaan pun itu banyak tantangannya. Ini saya punya Cattleya lebih besar lagi, lebih rimbun lagi. Ini mungkin dalam satu frame lensa saya tidak muat, karena ini Cattleya jenis ini memang agak gede-gede, agak panjang-panjang daunnya seperti ini. Dalam pembungaan itu tantangannya banyak, tidak terus dipupuk sinar matahari yang cukup berbunga, itu tidak. Tapi fase-fasenya perlu diketahui. Untuk pembungaan biasanya Cattleya itu bunganya tumbuh di dalam tunas baru atau menyertai tunas baru. Itu biasanya ada bunganya atau amplopnya bisa disebut. Seperti ini saya tunjukkan. Di sini kebetulan ada tunas baru yang sedang membawa amplop. Amplop itu apa? Amplop itu sebutan dari spike atau knop dari anggrek Cattleya. Seperti ini amplopnya. Nah, dalam amplop ini biasanya dia membawa bunga. Nah, amplop ini pun tidak selalu berhasil, teman-teman. Jadi selama Cattleya tidak berbunga, itu nanti ada fase amplop seperti ini. Kalau amplop ini gagal, itu berarti tidak akan berbunga, masih belum berbunga. Menunggu nanti tunas baru lagi, baru ada amplop lagi. Nah, kebetulan ini sudah pernah berbunga. Ini bekas tangkainya, belum saya potong. Dan ini di belakangnya ada juga amplop yang gagal, sudah kering seperti ini. Nah, tentunya berbeda-beda, makanya kalau sudah dipupuk, gimana mas, sinar mataharinya gimana? Tergantung daerah masing-masing, yang penting penuhi agroklimatnya aja. Kalau bunga itu adalah bonus dari kita merawat anggrek Cattleya, seperti itu. Nah, seperti ini amplopnya, bisa dilihat amplopnya masih kecil seperti ini. Nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh bersama tunasnya, itu akan lebih besar dan panjang lagi. Seperti itu. Nah, ini akan saya tunjukkan lagi plant anggrek Cattleya yang lain. Kalau yang ini bisa dilihat, ini saya tanam di pot tanah atau pot gerabah. Seperti ini media tanamnya. Random ini, di dalamnya ada moss juga soalnya. Nah, kalau yang ini sudah berbunga dan sekarang sedang blooming. Nah, bunganya seperti apa? Nah, bisa dilihat, sebentar akan saya putar di sini karena posisinya di sini agak miring. Untuk anggrek Cattleya-nya agak ke bawah dia. Nah, seperti ini. Bisa dilihat bunganya ini agak besar, berwarna hijau. Mungkin kurang jelas ya, sebentar akan saya perlihatkan lebih jelas. Nah, amplopnya dulu seperti ini. Amplop itu akan sobek dengan sendirinya biasanya, karena terdorong oleh tangkai bunganya atau knop bunganya yang menyembul keluar dari amplopnya. Seperti ini nih lebih jelasnya. Nah, amplop itu seperti ini, lalu dia keluar sendiri bunganya nanti. Knop dulu, baru dia akan merekah. Merekah itu membutuhkan sinar matahari yang cukup. Kalau sinar mataharinya kurang, dia akan gagal. Nah, kebetulan di sini sinar mataharinya cukup dan aerasi udaranya tercukupi dengan baik. Ini juga nggak saya pupuk ya, teman-teman. Nah, ini anggreknya jenis Cattleya RLC Golf Green. Nah, ini cenderung bunganya besar, jenisnya bunga besar atau Brassavola Cattleya biasa orang menyebutnya juga. Tapi ini ID-nya dari awal Cattleya RLC Golf Green. Seperti ini bunganya, sangat besar sekali, sangat menarik untuk dilihat. Nah, ada kelopaknya lebih detail ini.
ada kayak seperti bulu-bulu. Kalau orang lihat geli-geli gimana, tapi ini jenisnya emang seperti ini, hijau muda terang dengan bulu-bulu berwarna putih, agak keunguan sedikit di ujungnya. Nah seperti ini. Nah kalau dilihat sangat bagus sekali, seukuran ya telapak tangan lah diameternya, seperti ini. Nah ini salah satu dari sekian Cattleya yang mekar di hari ini, karena ada beberapa yang knop juga. Nah kesimpulannya, kalau dalam pembungaan itu tidak bisa dinilai dari Cattleyanya rimbun atau tidak, tapi penuhi dulu agroklimatnya, dari air, media tanamnya, kelembabannya itu dijaga, lalu nanti aerasi udaranya bagaimana, angin-anginnya seperti apa, lalu baru pemupukan. Pemupukan itu ada dua, pertumbuhan dan pembungaan. Kalau ingin pembungaan ya dipicu aja, disemprot dengan pupuk pembungaan. Tapi kalau ingin rimbun terus ya semprotlah dengan pupuk pertumbuhan kayak gitu. Lalu nanti sinar matahari yang cukup, itu aja cukup itu aja untuk agroklimatnya yang perlu dipenuhi untuk anggrek Cattleya kalau ingin berbunga. Jadi faktor kerimbunan itu tidak menjadi tolak ukur untuk pembungaan, tapi penuhilah agroklimatnya seperti apa di tempat masing-masing. Oke, sekian kurang lebih untuk penjelasan saya perihal anggrek Cattleya. Kenapa anggrek Cattleyanya rimbun tapi kok belum berbunga. Kurang lebih seperti itu ya Bunda Alis. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah.